adalah aksi bisu, hanya pemasangan banner yang insya Allah juga akan diikuti aksi-aksi lanjutan nanti hari Kamis. Nanti hari Kamis itu kita juga ada aksi teatrikal di sini. Teatrikal untuk mengusir roh-roh jahat yang selama ini bersembunyi di gedung BPTD ini. Terus kemudian apa sih yang diduga terkait dengan ini? Sejak tahun 2000 terbongkarnya itu 2024 kemarin, bahwasanya ada dugaan tindak pidana manipulasi penerbitan SLUT, sertifikat registrasi uji tipe oleh BPTD, di mana yang seharusnya SLUT itu diterbitkan di karoseri, namun diterbitkan di KIR, dan disinyalir KIR itu adalah salah satu punyanya dari KA Upeti yang berada di BPTD ini. Ini juga harus diperiksa ini semuanya orang-orang yang di sini. Makanya ini kesempatan kita karena juga ada inspektorat dari Dirjen Perhubungan Darat ke sini. Saya juga meminta audit dong langsung di dalam itu. Jangan cuma audit secara instansi, cuma audit juga mereka secara individu. Keuangan mereka, dana-dana mereka, masa sih staf hanya staf bawah yang katanya P3K sampai punya mobil mewah, kemudian tinggal di apartemen dan sebagainya, kan curiga juga publik kan gitu. Terus ini teman-teman mewakili apa ini? Kita berangkat dari komunitas kita bangsa yang memang dari kemarin itu tekun mengawal dugaan kasus tindak pidana korupsi ini. Sebelumnya sudah melakukan kemana aja aksinya? Selain di BPTD ini, kita juga sudah melakukan aksi demonstrasi di gedung KPK RI. Insya Allah juga hari Senin ini di KPK juga akan ada aksi yang sama, menuntut pembongkaran atau skandal ya yang ada di BPTD ini. Jadi artinya aksi ini untuk yang beberapa kali? Hari ini terhitung 3 kali, tapi ini dihitung aksi senyap atau aksi bisu. Kalau nanti hari Kamis itu terhitung sudah 3 kali, dan akan terus melakukan aksi sampai 1. Muiz Thohir diadili beserta Nurfa dan Irfandi. Ini 3 orang ini yang harus diadili. Kabarnya kan kedua di antara 3 orang ini mau dimutasi. Itu jangan sampai dulu. Jangan buru-buru dimutasi sebelum diadili. Itu kan nggak bagus namanya. Adili dulu, kalau sudah ketemu benar salahnya, masuk tidaknya pidananya, mutasi kemana aja terserah. Mau dibuang ke luar pulau terserah, nggak ngurus kita. Satu lagi mungkin ada harapan apa ke KPK? Harapannya di Kemenhub sama KPK bahwasanya ini tidak hanya terjadi di pejabat BPTD, tapi ada indikasi orang-orang yang berada di Dirjen Kemenhub sendiri yang ikut serta. Salah satunya direktur sarananya itu terduga juga bagian dari sini. Saya berharap Kemenhub segera turun tangan menggandeng KPK, selesaikan perkara ini. Jangan sampai kemudian perkara ini dibiarkan, yang terjadi tindak pidana korupsi di Jawa Timur khususnya di bawah Kementerian Perhubungan semakin masif dan semakin gencar. Terus kemudian kalau aksi teman-teman nggak ada tanggapan apa yang dilakukan? Terus melawan aksi sampai kapanpun, mau ditanggapi atau tidak, tapi kami yakin suara publik, suara rakyat adalah suara hukum tertinggi. Kalau rakyat terus-terusan bersuara, maka sampai kapanpun suara itu akan didengar. Dan kemarin kita juga koordinasi dengan DPR RI. Kita sudah kirimkan berkas-berkasnya juga, berkas karoseri yang kemudian terlibat. Satu diantaranya adalah CV Sido Mulyo Barokah juga kita kirimkan. Kemudian ada CV yang namanya dipakai karoserinya ada, cuma tidak ada aktivitas produksi sana, ada, kita kirimkan juga fotonya. Kemudian keterangan RT setempat kita kirimkan juga ke DPR RI kemarin. Dan serta nama-nama yang berada di dalam ini diantaranya ya kabalainya sendiri Muiz Thohir, kemudian kasih sarananya Nur Fuad, koordinator pengujinya yakni Muhammad Irfandi, kemudian kabalai UPT Trenggaleknya Erwandi itu. Nama lengkap itu? Khalid Ferdiansyah, Sebagai koordinator ketua KCB Jawa Timur.